dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingganya kita dapat berkumpul di ruang guru ini untuk dalam rangka pengimbasan budaya positif dan keyakinan kelas oleh CGP kita, Ibu Dea Anita, beliau angkatan 8 Kota Palembang. Pada kesempatan ini dihadiri oleh guru senior yang mewakili ibu kepala sekolah. Kemudian nantinya kita minta kesempatan kedua kata oleh para beliau. Oke, terlebih kurangnya pada kesempatan ini, mari kita sama-sama nanti mendengarkan apa saja yang diimbaskan oleh CGP kita nantinya. Saya tidak akan memperpanjang, bukan masalah, langsung saja kepada kegiatan kita pada siang hari ini yang akan dibuka oleh Ibu Suhasni SPDI. Kepada Bu Hasni kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi, alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Pada pagi atau siang hari ini kita dapat hadir di ruang guru ini, yaitu gunanya untuk mengangkat guru kita yang wilayah. Satu itu yang menggepalkan tangan. Jadi nanti bisa diremuk itu kertas. Dari kertas itu kalian genggam kertas itu, anggap kertas itu barang berharga kalian yang hanya boleh Anda saja yang memiliki. Silakan. Nah, yang satunya lagi nanti yang bertindak sebagai pembujuk. Bujuk kawan kalian bagaimana caranya supaya dia mau memberikan apa yang ada di genggaman tangannya dengan berbagai hal, mungkin dengan memberi uang, memberi harta benda atau bukan apa seperti itu. Silakan. Nanti di kertasnya diremuk, kawan-kawan. Jadi kertasnya diremuk, anggap kertas itu adalah barang berharga milik kalian yang sangat berharga. Jadi pikirkan bahwa yang Anda genggam itu adalah barang yang sangat berharga. Nah, untuk kawan yang satunya lagi, bujuk kawannya untuk mau memberikan apa yang ada di genggaman tangannya. Silakan. Bujuk apa misalnya bisa ditukar dengan uang, dengan perhiasan, atau bisa ditukar dengan mobil atau rumah. Silakan berpasangan. Silakan digenggam kertasnya, dibujuk kawannya supaya mereka mau memberikan apa yang menjadi hal yang sangat berharga baginya. Bujuk, apa kasih uang? Mana cara bujuk kan? Oi, baik, berbagi apa? Ayo, bujuklah bagaimana caranya membujuk. Ayo, ini aku tukar emas. Silakan. Bujuk semaksimal mungkin. Ini apa tukarlah? Ini sudah ada lah. Boleh tak? Boleh. Ini ada harganya. Langsung deh. Sampai dia mau memulihkan, sampai obat mau memberikan. Kalau aku juga. Dikasih tidak? Tukar mati ini. Sudah. Ujung-ujungnya tanpa dibujuk berikan. Kita bisa dibujuk. Sudah dibuka kan? Buka. Nah, sekarang apa makna dari paradigma untuk perubahan kita ke depannya terhadap murid kita? Disitulah yang dinamakan posisi kontrol.
posisi kontrol. Jadi kita tidak bisa mengontrol siswa kita tanpa mereka mau kita kontrol. Seperti misalnya, nak, kamu tidak boleh telat. Tanpa mereka dari hati nurani mereka mau kita kontrol, dia mau melaksanakan apa yang sehendaknya dia lakukan, itu apa kita seperti itu. Tapi di kita, di pemikiran kita ini, siswa itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Seperti yang Ibu Elga tadi, tanpa kita suruh, dia malah memberi. Itu artinya murid itu mau dikontrol tanpa kita paksa. Seperti itu. Nah, inilah perubahan paradigma yang mesti kita ubah. Dari teori kontrol, ilusi kontrol, inilah yang kita pikirkan sekarang ini terhadap siswa kita. Yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita kan merasa kita sebagai guru ini semua ada di kita. Murid cuma mengikuti apa kehendak kita. Itulah yang ada di pikiran kita saat ini. Terus, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di situ kita merasa bahwa murid kita itu tanpa kita beri ruang mereka untuk berpendapat. Itulah guru. Menganggap bahwa kita ini segalanya. Kita bisa merubah manusia. Pada akhirnya itu tidak bisa. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu seperti itu tadi. Seperti yang dilakukan oleh yang membujuk tadi, memaksa. Seperti itu, itulah kita dengan siswa. Kita memaksakan kehendak kita ke siswa kita. Kita memaksa siswa mengikuti apa keinginan kita. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Ayo, catatkan dulu. Siapa yang tahu apa sih budaya positif? Ya, silakan Ibu. Menurut saya budaya positif itu mengajak siswa melakukan hal-hal yang baik seperti membuang sampah pada tempatnya, mengajarkan kedisiplinan kepada anak. Itu saja. Oh ya, terima kasih kalian. Benar. Jadi budaya positif itu kita mengajak siswa itu untuk mengarah ke hal-hal yang baik. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah yang dinamakan budaya positif yang mau kita realisasikan sekarang ini. Nah, apa itu disiplin positif? Siapa yang bisa menjawab apa itu disiplin positif? Ada yang mau berpendapat? Jadi, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi yang marak sekarang ini kita lakukan yaitu hukuman, terus penghargaan itu sangat mendarah daging di pendidikan sekarang ini. Seperti hukuman, kita sering mengancam siswa, nah awas, kalau kamu telat lagi nanti dihukum. Itu termasuk ancaman hukuman. Nah, sekarang ini kita harus merubah bagaimana dari hukuman itu bisa menjadi konsekuensi.
Itulah yang dinamakan budaya positif. Jadi kita merubah dari budaya negatif ke budaya positif. Nah, dari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya orang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya, siswa kita itu mengikuti keinginan kita itu bukan karena apa-apa, karena mereka merasa takut akan hukuman itu, atau bisa karena mereka menghindari hukuman dari kita. Itu dampaknya pasti itu dia akan mengikuti kalau guru itu saja. Bisa ada guru kelas yang tidak hadir misalnya kan, digantikan oleh guru lain, pasti dia tidak akan menuruti apa kata guru. Itu dampak dari menghindari ketidaknyamanan ini. Terus kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tanpa saya jelaskan juga kalian sudah tahu semua kan. Jadi kebutuhan kita yang pertama itu bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya psikologis. Untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makan, itu manusiawi. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah, inilah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Itulah kadang siswa itu, ada kan kita menemukan siswa itu yang mau dekat terus ke kita, sering nanya, Bu, Ibu apa kabar hari ini? Itulah bentuk dari kekurangan kasih sayang mereka. Disitulah kita melihatnya bahwa anak tersebut kekurangan kasih sayang. Terus penguasaan. Di penguasaan ini biasanya dicontohkan siswa yang dominan. Dia mau maju ke depan, apa-apa mau sendiri. Itu biasanya penguasaan. Dia merasa aku bisa, aku nomor 1 di kelas ini. Itulah yang namanya penguasaan. Terus kebebasan. Nah, kebebasan ini contohnya mereka sering bosan mungkin dengan pembelajaran kita, dengan inovasi mungkin kita yang kita berikan di kelas itu saja, padahal mereka pengen kebebasan. Seperti misalnya dalam berdiskusi kan mereka bebas, untuk kita berikan waktu mereka untuk bebas berekspresi, bebas misalnya mengungkapkan pendapat ya. Itulah karena kadang kita merasa kenapa sih anak ini selalu nilainya jelek, tanpa kita refleksi diri kita, ya kan? Selalu kita menyalahkan siswa. Memang siswa itu memang kurang dalam belajar, tanpa kita refleksi diri, apa sih yang kurang dari saya, ya kan? Mungkin kita merasa kita sebagai guru itu selalu terbaik, selalu kita nomor 1, tanpa kita memikirkan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa. Terus kesenangan itu untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Apalagi kita mengajar di SD ini, kita ini mengajari anak-anak. Kita tidak bisa mengeluarkan anak-anak itu dari kodrat mereka, yaitu bermain. Kita tidak bisa menyuruh mereka itu fokus ke satu titik. Pasti dia pengen bermain. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan pembelajaran itu yang bisa bermain sambil belajar. Nah, sekarang masuk di posisi kontrol. Nah, ini untuk guru. Di posisi kontrol ini, peran guru itu ada yang bertindak sebagai penghukum, ada yang bertindak sebagai pembuat merasa bersalah. Yang di penghukum ini sebenarnya sudah sering kita lakukan sebagai guru, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kan selalu yang kita lakukan kepada siswa kita. Awas ya, kalau telat lagi nanti dapat hukuman dari ibu. Atau kalau telat lagi nanti ibu suruh kamu membuang sampah. Itu termasuk hukuman. Nah, yang namanya penghukum ini itu akibatnya untuk siswa. Ini akibatnya untuk siswa, yaitu siswa tadi merasa tertekan. Jadi siswa itu merasa tertekan.
disiplin. Itu bisa jadi pembunuhan karakter. Terus yang pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini sebenarnya sudah menjurus ke budaya positif, tapi dampaknya juga masih kurang bagus. Di pembuat merasa bersalah ini kita ini lembut memang menghadapi anak tadi, tapi kita memojokkan mereka. Dengan contoh misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Misalnya, kamu tidak kasihan ya melihat ibu sudah ngajari kamu setiap hari, tapi kamu masih tidak mengerti. Kamu tidak kasihan ya melihat orang tua kamu, misalnya kan? Itu kita membebani siswa. Oh, aku menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, gitu kan? Memang cara kita bagus. Kita tidak mau menghakimi, tidak memainkan tangan, ya, tidak menghukum. Tapi kata-kata kita itu membuat siswa itu merasa bersalah. Oh ya Allah, selama ini ternyata aku ini tidak berterima kasih sama guru saya, tidak berterima kasih dengan guru saya. Nah, akibatnya siswa itu akan merasa mereka itu aku tidak bisa berterima kasih seperti itu. Jadi ini dampaknya tidak bagus untuk kedepannya. Terus yang ketiga, segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Nah, di segitiga restitusi ini, inilah yang dinamakan guru bertindak sebagai manajer. Yang bertindak sebagai manajer sini, kita bisa menstabilkan identitas dulu sebelum menghakimi siswa. Jadi di tahapan menstabilkan identitas ini, kita tanya siswa, apa sih alasan mereka telat? Apa sih alasan mereka tidak ikut bergotong royong? Kan? Apa juga alasan misalnya mereka tidak ikut bergotong royong, tidak piket, misalnya tidak berpakaian rapi. Kita tidak langsung menghukum, oh kamu selalu telat ya, misalnya kan? Mungkin bisa kita tanya dengan menstabilkan identitas nih. Nah, pasti kamu mempunyai alasan kan kenapa kamu telat? Coba bicarakan dengan ibu, apa alasan kalian telat? Pasti ada timbal balik dari siswa. Bu, saya mungkin telat karena macet, bu, kan? Jadi kita stabilkan dulu identitas itu, alasan mereka melakukan itu apa. Jadi sudah kita tahu apa alasan itu, kita validasi tindakan. Jadi kalau misalnya kamu tadi misalnya berangkat ke sekolah jam berapa, nak? Ya bu, katanya saya berangkat tadi jam 7.30. Nah, kalau kamu berangkat jam 7.30, artinya kamu tadi telat tidak? Telat bu, pasti. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kalian tidak telat lagi? Oh ya bu, mungkin saya datangnya lebih awal. Jadi kita beri ruang siswa itu untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi dari tindakan mereka itu. Nah, setelah kita tahu, oh jadi supaya kamu tidak telat lagi, kamu harus datang lebih awal ya, nak. Nah, nanti kita menanyakan keyakinan. Di tahapan menanyakan keyakinan ini, kita tanya apakah tindakan yang dia lakukan itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, mengapa? Pasti dia ngomong, ya bu, memang saya tidak mengikuti keyakinan kelas kita. Itulah guna keyakinan kelas itu. Jadi di keyakinan kelas itu kita bisa membiasakan budaya positif ke siswa. Salah satunya yaitu bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka putuskan. Jadi di situ kita bisa tanya, apa nak keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Ya bu, saya tidak ikut piket. Nah, bagaimana caranya supaya kamu tidak melanggar lagi keyakinan kelas? Misalnya saya telat bu, jadi saya melanggar keyakinan kelas. Saya harus ikut piket, saya harus ikut bergotong royong supaya bisa tidak melanggar keyakinan ke kelas. Jadi di menanyakan keyakinan ini juga kita pada tahap eksekusi. Dari kapan si anak itu mau melakukan apa yang merupakan keinginannya untuk datang lebih awal. Nah, ini tahapan keyakinan kelas itu sudah kemarin sudah kami
kami buat di kelas 6C itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sebenarnya keyakinan kelas ini sudah kita bikin jauh-jauh hari sebelum adanya kurikulum merdeka ini, sebenarnya sudah kita terapkan, tetapi tidak terprogram. Kita kan sebenarnya dari dulu, nah ibu tidak ingin sekali ya melihat kelas kita kotor. Nah, ibu tidak ingin ya melihat kalian telat. Itu kan sudah masuk di keyakinan kelas, tapi tidak terprogram. Tidak ada misalnya bukti fisik yang menjurus ke situ. Nah, ini contoh yang di sebelah sini. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 6C, yaitu belajar dengan bersungguh-sungguh, hadir tepat waktu, berpakaian rapi, terus menjaga kebersihan kelas, saling menghormati, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, bersikap baik, ramah dan sopan, jujur dan mandiri. Itulah keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 6C. Semoga dengan keyakinan kelas ini nanti siswa mau bertanggung jawab dan mau mengikutinya berkelanjutan. Di sini budaya positif ini tidak mesti kita laksanakan sekarang. Misalnya seperti saya terangkan selagi saya mengikuti guru penggerak, tapi tidak, ini harus berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya supaya kegiatan ini bisa kita lakukan secara terus-menerus? Itu keyakinan kelas. Nah, ini tadi di segitiga restitusi tadi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, jadi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tugas kita sebagai guru, bagaimana sih siswa itu tidak minder dengan kesalahan mereka. Misalnya mereka pakaiannya tidak rapi, kita kan jangan langsung mencemooh. Nah, dicuci baju, kan itu akan menimbulkan mereka keminderan. Nah, tugas kita sebagai guru bagaimana anak itu dengan kesalahannya tadi dia lebih pede lagi kembali ke kelompoknya, kembali ke teman-temannya tanpa rasa minder. Dengan cara seperti tadi, kita tanya dulu, apa sih alasan anak tadi? Pasti mereka mempunyai alasan tersendiri. Tidak mungkin mereka melakukan itu. Itulah tadi, mungkin disiplin negatif yang mereka lakukan tadi karena kurangnya 5 kebutuhan dasar tadi. Bisa jadi di keluarga mereka mungkin kurang kasih sayang. Kita sebagai guru saja kalau kelima kebutuhan dasar itu tidak kita ada salah satunya yang tidak kita cukupi, kita akan merasa kurangnya nyaman. Seperti itu kan murid. Mungkin di rumah mereka mungkin ketemu dengan bapak yang ganas, ibu yang galak, mungkin ya sampai di sekolah itulah yang namanya temperamen. Itulah yang namanya kita menemukan siswa yang tantrum, marah-marah. Itu kan kita tidak bisa menghakimi mereka. Oh wajar, mungkin kurang gizi gitu ini. Mungkin dia dididikan di rumahnya. 5 kebutuhan dasar itu kalau misalnya kelima-limanya itu terpenuhi, otomatis siswa itu pasti mempunyai sikap yang positif. Mungkin di keluarganya misalnya kurang mampu, maaf dan kita merendahkan dari kekurangan mampu itu kan. Jadi misalnya anak-anak jajan semua, dia sendiri yang tidak jajan kan, itu kan menimbulkan rasa minder. Jadi kita pelajari dulu kekurangan mereka dari 5 kebutuhan dasar tadi, yang bagian mana yang mereka tidak mempunyai. Sebagai guru, Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Di sini, berikut siswa saya ini tidak praktek penerapan
segitiga restitusi kasus 2. Jadi apa yang harus Pak Is lakukan supaya bisa mengikuti kesepakatan mereka? Jadi bergotong-royong contohnya apa? Bersih kaca, buang sampah, kira-kira Pak Is bisa bergotong-royong nanti esok itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan berdasarkan pembelajaran di budaya positif yang ada di LMS di Guru Penggerak. Jadi di situ kita lihat siswa tadi tidak merasa terbebani, tidak merasa takut dengan kita guru. Kalau pertama-tama kita sudah buka wajah murung, marah, garang, mungkin mereka tidak mau memberikan pendapat atau tuh menyampaikan apa sih unek-unek mereka, mengapa sih mereka melakukan hal positif negatif tersebut, seperti itu. Nah di sini juga saya bukan mengajari, tapi cuman berbagi pengalaman. Nah terima kasih. Jadi dari semua materi yang sudah saya sampaikan, kalau
guru yang mau bertanya perihal budaya positif atau bagaimana membuat keyakinan kelas atau bagaimana penerapan segitiga restitusi, silakan mungkin bisa kita sharing atau kita diskusikan di momen ini. Silakan. Ya, Bu Asri, silakan. Saya tanyakan tentang Restitusi. Budaya restitusi. jadi Ya. segitiga Oh, yang segitiga restitusi ini ya. di tahapannya, Bu ya. Di segitiga ini menstabilkan identitas validasi tidak ada salah dan menyampaikan keyakinan. Ini untuk guru kepada murid, ya. Yang ingin saya tanyakan ini berbeda dengan keyakinan kan? Kalau keyakinan itu suatu aturan, sedangkan ini suatu budaya sifat kita untuk peserta didik kan. Nah, menstabilkan identitas tadi sudah kalau dari ketiga ini kan yang namanya kita sebagai guru kan kadang ada budaya yang yang masih budaya yang lama gitu dari kita masih kadang saya akui saya juga kadang mulut ini kadang masih kan kamu ini kamu ini itu kan sebuah termasuk budaya negatif. Nah itu kadang menstabilkan identitas sebenarnya kita harusnya dari kita sendiri kan ya. Berarti jangan ini tapi kalau kita sudah melakukan terucap terus kita diam karena kita tuh mengira tidak boleh, tapi kalau sudah terjadi kira-kira itu sudah terlanjur tadi ada pengaruh nggak ke siswa itu walaupun cuma ini terus kita menyadari terus nanti berapa minggu lagi terulang lagi apakah sifat seperti itu tapi kan berdampaknya sama apa ya, jadi maksud saya di situ apakah dengan sikap saya ini bagaimana cara kita itu supaya kita ingat ya, karena yang namanya kita ini manusia suka ada mengubah ke yang lebih baik itu ada ya, itu yang ingin saya tanyakan. Terus yang keduanya itu menanyakan keyakinan tadi apakah keyakinan bagaimana ya, maksudnya keyakinan aturan kelas atau bagaimana ini motivasi secara internalnya nih ya. Baik saja kalau keyakinan saya sudah baik bisa dibalik. Ya, terima kasih Bu Lastri. Jadi di tahapan segitiga restitusi ini memang ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, variasi tindakan yang salah, dan merayakan keyakinan. Jadi kata Ibu Lastri tadi intinya bagaimana kalau sudah kejadian, ya kan? Memang sebelum saya mempelajari budaya positif ini, juga saya bertindak juga seperti Ibu Lastri. Jadi kita ini kadang spontan, mulut kita ini kan dengan siswa itu, itu memang ya, ini memang. Tapi dari sini saya belajar bahwasanya setelah saya menerapkan segitiga restitusi ini, memang perubahan di siswa itu, siswa memang agak berani, tapi dia di hal positif. Kita kan memang tidak mesti siswa itu harus tunduk kepada kita, siapa kita kan? Jadi kita di sini kita bagaimana caranya kita membiasakan mereka untuk budaya positif, yaitu dengan membuat keyakinan kuat tadi. Jadi seandainya mereka melanggar, kita ada landasan untuk misalnya membuat mereka itu berpikir, oh iya, saya kan kemarin sudah buat kesepakatan kelas, misalnya saya harus bergotong royong. Nah, bagaimana kalau guru? Kita belajar, memang guru ini tidak berhenti belajar misalnya kita dulu bisa menstabilkan kita, baru kita menstabilkan si siswa. Jadi itu namanya guru. Kita ini sebenarnya guru
tetapi kita lebih dahulu belajar. Kita dulu yang belajar, kita dulu belajar disiplin, kita dulu belajar menjaga kebersihan kelas kita dulu. Kalau namanya siswa itu mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh guru. Kalau kita misalnya sudah terlanjur, kita tarik lagi kata-kata kita. Nah, ibu minta maaf. Kamu sih, misalnya tadi ibu sangat emosi. Mungkin kita dengan cara kita minta maaf, kita bicara. Ya, ke depannya kamu jangan seperti itu lagi ya, supaya ibu tidak emosi, ibu tidak marah-marah. Mungkin dengan seperti itu. Bagaimana Ibu Lasti? Mungkin ada yang belum lagi? Yang lain silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Lagi masuk. Silakan. Ada yang mau bertanya? Yang lain? Oke, Pak, Ibu Wakil ada? Gitu? Siapa? Pak Adi? Ini Ibu itu? Ibu, silakan. Ya, Dokter keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu kan apa bedanya atau mungkin samanya di bagian mana? Kalau misalnya bedanya di bagian mana? Atau mungkin itu satu kesatuan? Tolong dijelaskan. ya. Memang itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu kan? Apa perbedaan keyakinan dan kesepakatan? Jadi yang namanya kesepakatan kelas itu pertama kita buat, itu kita suruh dulu siswa itu untuk menyampaikan pendapat mereka tentang bagaimana sih kelas impian yang mereka impikan. Seperti itu, kita tanya dulu. Jadi dengan kalimat mereka, pasti mereka itu menyebutkan jangan terlambat, jangan membuang sampah sembarangan. Pasti yang mereka tuh pasti ada kata jangan, tidak, kan? Nah itulah yang dinamakan kalimat negatif. Kalau dia membuat jangan, tidak, itu masuk kalimat negatif. Jadi dalam kita membuat kesepakatan kelas, dari kalimat negatif itu kita rubah dulu ke kalimat positif. Misalnya tidak membuang sampah. Jadi kita hilangkan kata tidak, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan sampai, jadi kita rubah dulu dari kalimat-kalimat mereka tadi kita rubah ke kalimat positif. Itu namanya kesepakatan kelas. Jadi dari sudah kita temukan kalimat positif, kita rubah, kita cari nilai-nilai kebajikan yang ada di kalimat tersebut, yaitu di profil pelajar Pancasila. Itu namanya nilai kebajikan. Berkeadilan global, mandiri. Jadi kita lihat apakah misalnya yang membuanglah sampah pada tempatnya itu masuk ke nilai kebajikan mana? Itu bertanggung jawab. Misalnya datanglah tepat waktu. Jangan kita membuat kesepakatan kelas itu tidak telat, tidak boleh terlambat. Jadi kita buat kalimat positifnya menjadi datanglah tepat waktu. Nanti nilai kebajikan apa yang terdapat di datanglah tepat waktu itu? Yaitu mandiri. Misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, itu masuk di mandiri. Jadi kita cari dulu nilai-nilai kebajikan apa yang ada di kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Sebenarnya kesepakatan dan keyakinan itu nanti mereka pasti seperti yang di kelas 6 itu pasti ada mengembalikan barang yang sudah dipinjam, katanya kan. Mungkin ada siswanya itu minjem pena, mungkin bolpen, terus tidak dikembalikan, mungkin kan. Beragam impian siswa itu. Ada juga katanya jangan uang, jangan berisik. Ada yang dibikin jangan berisik. Mungkin di rumah mereka mungkin biasa sepi kan. Jadi dari kalimat negatif kita rubah dulu ke kalimat positif. Sudah kita temukan kalimat positif, kita cari nilai-nilai kebajikan yang ada di kalimat tersebut. Sudah itu baru kita menjurus ke kesepakatan kelas yang harus dilakukan. Seperti itu. Untuk pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas. Silakan, bagaimana? Sudah?
masih lanjut lagi. Gimana? Keyakinan tadi. Kalau misalnya kita sudah buat kesepakatan, terus misalnya tadi kan melanggar, kan harus ada tanda tangan. Sebetulnya tanda tangan. Kalau misalnya kita kan tidak boleh menghakimi. Ya. Jadi kalau misalnya dia salah, terus kejadian ini salah, datang datang ternyata dia tidak waktu, terus sering dilakukan berulang-ulang. Apa yang bisa dilakukan? Ini sebuah perjanjian, apakah perjanjian tanda tangan tadi konsekuensi? Nah, ini kan kalau yang saya baca dari pertanyaan bulan itu belum melakukan penerapan segitiga restitusi. Kalau nanti kita sudah terapkan segitiga restitusi, itu kemarin saya memang baru di sini, sudah ada yang telat itu kemarin yang balik ke Marta Merah, itu telat. Saya tanya, tadi berangkat dari rumah jam berapa? 7.30 Bu. Kalau 7.30 artinya tadi telat tidak? Telat Bu. Nah, jadi kalau supaya tidak telat, berangkatnya jam berapa? Oh iya Bu, mungkin saya 7.15 sudah berangkat Bu ya dari Marta Merah. Nah, alhamdulillah sudah berapa hari ini saya lihat tidak terulang lagi. Jangan kita yang memberi solusi, tapi suruhlah anak yang memberi solusi. Karena dia yang lebih tahu masalah mereka. Apa yang mereka rasakan di rumah kan mereka yang tahu. Kalau kita kan cuma sekedar bisa melihat mereka di dalam kelas. Mereka melihat keceriaan mereka tanpa beban. Kita kan tidak tahu apa yang mereka rasakan atau permasalahan apa yang mereka temukan di rumah. Makanya di segitiga restitusi ini kita bukan mencari kesalahan, tapi menemukan solusi dari kesalahan. Ya, menemukan solusi dari kesalahan yang mereka perbuat. Suruh mereka yang mencari solusi sendiri, kita cuma mengarahkan. Jangan kita. Oh iya Bu, jadi besok saya berangkat 7.15 ya Bu ya? Ya. Silakan dicoba dulu. Seperti itu kurang. Mungkin Ibu belum menerapkan segitiga restitusi. Ya, karena segitiga restitusi ini kita bertindak sebagai manajer. Ini kita bertindak sebagai manajer. Dia ini hampir mirip dengan yang merasa bersalah tadi. Hampir mirip. Kita sudah mendekati yang merasa bersalah tadi, tapi kalau yang kita gunakan yang merasa bersalah tadi, akibatnya siswa akan ketergantungan. Dia pasti, pulang sedih. Dia pasti akan mengikuti apa kata Ibu Lasti saja. Itu namanya ketergantungan. Memang bagus, seperti misalnya posisi kontrol sebagai teman. Kita kan juga mengikuti bertindak sebagai teman. Sini nak, pokoknya nak kita kesini, ya kan? Sebagai teman. Tapi kalau sebagai teman itu efek sampingnya siswa akan merasa kita ini teman. Merasa teman saja. Jadi di kelas pun dia juga seperti itu efek sampingnya. Tapi memang kalau misalnya dampak positifnya, dia akan lebih belajar karena merasa dia dikenal guru. Tapi itu efeknya keterusan. Sampai-sampai kita ini hanya dianggapnya teman. Bilanglah yang namanya sopan santun biasanya kan. Mereka, hai Bu, namanya kayak teman. Itu kalau kita di posisi kontrol sebagai teman. Yang bagus itu memang kita sebagai manajer, jadi serbanya ada di kita, guru. Jadi kita harus serba bisa. Bagaimana cara kita mengatasi solusi siswa dengan berpikir di 5 kebutuhan dasar tadi. Kita harus cari tahu di 5 kebutuhan dasar itu tadi mana yang siswa tadi belum mempunyai. Oke, ada di kelas 6 yang saya sekarang itu, dia itu selalu dekat dengan saya. Ibu lagi aku. Saya tanya, kamu pulang ke mana? Saya jauh Bu, karena orang tua saya pisah. Wajar. Mengapa dia selalu mendekat ke saya? Karena dia tidak mempunyai kasih sayang tadi di 5 kebutuhan dasar tadi. Seperti itu. Tapi jangan jenuh, dikit-dikit terus muridin bau. Pasti kita tanya permasalahannya apa. Setelah saya sikapi, saya tanya, ternyata dia kurang dikasih sayang. Orang tuanya bisa, saya ikut mama. Wajar. Dia tanya, Bu, dikit-dikit deket.
sekali lagi saya omongkan, bukan saya merasa pinta, tapi cuman saya lebih dahuluan untuk mempelajari budaya positif. Saya rasa cukup. Ya. Demikianlah paparan dari saya tentang budaya positif ini. Semoga bisa kita jalankan bersama. Semoga saya sangat membutuhkan kerjasama seluruh warga SD Negeri 180 ini. Semoga budaya positif ini bisa kita terapkan di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada CGP kita yang mana telah memaparkan dengan ini dengan penuh semangat, dengan penuh bervariasi tentang budaya positif. Yang mana tadi beliau membahas tentang segitiga restitusi, bahwa di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Karena hal itu sangat penting untuk mengembalikan keadaan peserta didik itu. Karena kita tidak mengejas, kita memasuki di dalam dirinya terlebih dahulu. Habis itu kita bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi kepada peserta didik kita. Dan sebelum itu ada 5 posisi kontrol guru yang wajib kita ketahui dan wajib kita miliki sebagai seorang pendidik. Tadi katakanlah yang pertama tadi kebutuhan seorang guru itu mempunyai posisi kontrol rasa bersalah. Kemudian penyayang, ada lagi sebagai manajer, kemudian pembuku tentunya, yang terakhir saya melihat manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol yang bagus itu ada di posisi manajer, yang mana di posisi manajer itu kita bisa melihat keadaan dan situasi, kita bisa memimpin keadaan itu, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah itu tanpa tanpa menyakiti, tanpa ini, karena kita bisa berperan di dalam di ruang lingkupnya dia, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian budaya-budaya positif yang sudah disebut tadi, itulah yang dapat kita terapkan nantinya di sekolah. Kita bersama-sama bergerak gitu kan dalam stakeholder itu, mulai dari guru, peserta didik, kepala sekolah, dan semua yang terlibat di dalam situasi itu. Kemudian sama-sama kita lihat ya ke depannya Bapak Ibu, tidak sampai di sini saja, banyak lagi kegiatan-kegiatan yang diimbaskan nantinya oleh CGP kita nantinya. Ini baru masuk di modul 1.4, banyak lagi, ada 2.1 sampai 2.3 sampai seterusnya, ada 10 modul Bapak Ibu kira-kira. Oke, kalau ada pertanyaan yang diberikan oleh rekan-rekan guru dipersilakan. Sudah ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Asni dan Ibu Dea yang sudah membebaskan pembelajarannya di siang hari ini. Oke, kepada Allah saya mohon ampun. Tadi saya mulai dengan assalam, sekarang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik-baik semua ya hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas supaya kedepannya kelas kita akan menjadi aman, nyaman, dan tertib. Jadi sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita ice breaking dulu, ya seperti yang sudah Ibu ajarkan kemarin. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar,
negatif kita ubah ke kalimat positif. Jadi nanti kalian tulis di kertas yang sudah Ibu bagikan, kelas seperti apa yang kalian inginkan. Kelas seperti apa, atau mungkin teman seperti apa, keadaan yang seperti apa, ya. Mungkin pasti ada impian-impian kalian. Impian-impian kalian tuh saya pengen kelas seperti ini, Bu. Nah, silakan kalian tuliskan di kertas yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Silakan. Setelah kalian tulis, silakan tempel di sini. Tempel di sini. Silakan. Silakan tulis. Buat bahasa-bahasa kamu sendiri. Silakan. Jadi kamu pengen kelas yang seperti apa? Misalnya, Bu, saya pengen kelas yang nyaman, bersih, misalnya kan. Tidak tidak berantakan. Nah, silakan tulis di kertas yang sudah dibagikan. Silakan. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Skip dulu deh, Sar. Silakan, Nak. Silakan yang sudah silakan ditempel ke kertas karton warna pink. Silakan. Yang sudah silakan duduk kembali. Yang lain. Oke, yang lain sudah silakan ditempel. Yang sudah tulis silakan ditempel. Sudah yang lain? Tuh kelas. Silakan tempel. Bawa, Nak. Sudah semua. Jadi sekarang Ibu cek, Ibu periksa lagi. Jadi kalian wujudkan di kelas ini. Nah, sekarang Ibu cek. Jadi yang ini saya ingin kelas yang nyaman dan bersih untuk teman-teman dan guru-guru. Bisa. Jadi nanti kita kumpulkan sesuai kalau yang sama nanti kita gabungkan untuk mendapatkan kalimat positif. Nah, sekarang saya ingin tidak boleh datang terlambat. Jadi ya kelas yang bersih. Jadi yang ini bisa dikelompokkan ya. Nah, kelas yang nyaman. Oke. Terus bersih. Nah, terus ya. Nah, sekarang kita buat ke kalimat positif. Jadi yang pertama saya ingin kelas yang nyaman. Jadi saya ingin kelas yang nyaman itu termasuk kalimat positif atau kalimat negatif? Saya ingin kelas yang nyaman. Jadi kalau kita rubah ke kalimat positif menjadi menciptakan kelas yang nyaman, bersih,
Oke. Terus apa lagi? Tidak berisik. Nah, kalau tidak berisik itu termasuk kalimat positif atau kalimat negatif? Tidak berisik. Itu masuk kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalau misalnya dia ada kata tidak, jangan, itu masuk kalimat negatif. Nah, kalau dari kalimat tidak berisik itu kalau kita rubah ke kalimat positif menjadi Jangan berisik. jangan menambahkan kata jangan sama tidak. Jadi kalau jangan berisik itu apa? Negatif. Positifnya. Negatif. Apa kalimat positifnya? Kalau jangan berisik. Apa yuk? Positif. Kalimat Positif. positifnya. Bisa jadi apa? Nah, bisa. Jadi menciptakan atau ciptakan ya. Ciptakan kelas yang apa tadi? Tenang. Bisa. Terus yang ketiga, tidak boleh mencuri, pinjam buku harus dikembalikan. Kalau ada kata tidak, itu termasuk kalimat negatif atau positif? Negatif. Nah, kalau dia tidak mencuri, jadi kita rubah ke kalimat positif menjadi kalimat apa? Tidak mencuri, mengembalikan Barang pinjaman. yang dipinjam ke tempatnya. Nah, jadi bisa mengembalikan barang yang sudah dipinjam ke tempatnya. 4. Ada lagi. Ini sudah. Terus nyaman sudah, mendapatkan fasilitas yang nyaman. Itu masuk di yang nomor 1 tadi kan? Ya, masuk sama ya? Sama kan? Terus kita cari lagi. Tidak boleh datang terlambat. Kalau tidak boleh datang terlambat itu termasuk kalimat positif atau kalimat negatif? Negatif. Sekarang kita ubah ke kalimat positif. Si. Kalau tidak boleh datang terlambat itu apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Datanglah tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, 5. Berpakaian rapi, sopan, santun ke guru. Bisa itu kan? Itu sudah Bisa. masuk positif atau negatif? Positif. Nah, berpakaian rapi. Berpakaian rapi dan sopan terhadap Guru. teman dan guru. Lanjut lagi. Apa ini? Kelas yang sangat bersih dan rapi. Apa? Kelas yang sangat bersih dan rapi itu kalau kita rubah ke kalimat positif menjadi apa? Hah? Menjadikan kelas yang Kebersihan. Bisa jadi menjaga kebersihan kelas. Terus satu lagi besar sekali. Nah ini apa namanya? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ayo, apa? Itu sudah kalimat positif atau kalimat negatif? negatif. Positif atau negatif? Kalau negatif tadi kata ibu ada kata apa? Tidak dan jangan. Kalau mengumpulkan tugas tepat waktu itu sudah masuk positif atau negatif? Positif. Jadi mengumpulkan tugas tepat waktu.
kalimat positif tersebut. Sekarang kita cari nilai kebajikan. Nilai kebajikan menciptakan kelas yang nyaman, bersih, dan rapi. Itu apa? Nilai kebajikan itu contohnya mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Itu masuk di nilai-nilai kebajikan, ya, inovatif. Nah, kalau menciptakan kelas yang nyaman, bersih, dan rapi itu masuk apa? Mandiri, apa? Bekerja sama. Ya, bisa jadi bekerja sama. Yang kedua, ciptakan kelas yang tenang. Itu masuk ke nilai-nilai kebajikan mana? Oh, bisa jadi bekerja sama. Itu yang nomor 3, mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Tanggung Jawab. Tanggung jawab. Yang 4, datang tepat waktu. Hak. Tanggung jawab boleh. Bisa jadi Hak, mandiri. Jadi harus mandiri, datang tepat waktu. Tidak diantar lagi. Itu namanya mandiri. Terus 5, berpakaian rapi dan sopan terhadap teman dan guru. Mandiri juga bisa. Itu apa? Ayo. Apa? Mandiri menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab siswa kelas. Terus yang ke-7, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu masuk di Mandiri. Nah, baiklah, ini sudah kita dapat nilai-nilai kebajikan dari kalimat positif ini tadi. Nah, dari kalimat positif dari nilai kebajikan, kita ubah ke kesepakatan Kelas. Jadi nanti kesepakatan kelasnya ibu tulis di Nah, kesepakatan kelas 1. Jadi kesepakatan kelas kita apa? Yang pertama, datang tepat Waktu. Nah, jadi datang tepat waktu. Terus apa lagi? Mandiri. Ini apa lagi di situ? Yang mau kalian Berpakaian jadikan rapi. kesepakatan kelas kita. Mengumpulkan tugas Tepat waktu. Nah, jadi yang ini mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kesepakatan kelas. Kita tulis ini ya. Ayo. Kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua apa? Hah? Berpakaian rapi dan sopan santun. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Yang ketiga apa? Ya, yang lain ikut nak ya. Jangan ikut ya. Menjaga Terus yang keempat apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Apalagi? Apalagi yo? Ya, mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Mengembalikan barang. Apa lagi? Udah, waktu. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan
sudah apa lagi yang Hah? Menjaga kebersihan kelas tadi bisa. Terus apa lagi? Piket. Saling hormat, menghormati dan menjaga sopan santun. Menjaga sopan dan santun. Satu lagi tadi apa? Itu Saling saling menghormati satu sama lain. Menghormati. Ya, tidak. Jadi itu sudah kita buat, perhatikan. Jadi itu sudah kita buat kesepakatan kelas kita. Perhatikan, Nak. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Tuh. Yang kedua Berpakaian rapi. Yang ketiga menjaga kebersihan Kelas. Yang keempat mengumpulkan tugas tepat Waktu. Yang kelima mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Jam. Yang keenam menjaga sopan santun. Yang kelima saling menghormati. Nah, dari kesepakatan kelas itu, jadi sebelum kita laksanakan kita harus tahu dulu kewajiban. Kemarin kan sudah Ibu katakan hak dan kewajiban kita sebagai murid dan Ibu sebagai guru. Kemarin kan sudah kita bahas hak kamu apa, kewajiban kamu apa, sebaliknya juga itu apa sudah kita setujui? Bisa. Sepakati? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, jadi itu Ibu resmikan. Jadi mulai hari ini kesepakatan kelas kita berlangsung. Terus untuk ini silakan kalian tanda tangan di bawah. Silakan. Dari ketua kelas. Tanda tangan di Silakan. bawah kesepakatan kelas. Kecil-kecil biar penuh. Naik. Tanda tangan ya. Nah, Ketua kelas. ketua kelas. Nanti pegang sih. Pegang. Yang lain itu bendahara kita kemarin kalian. Yang lain silakan dari bergilir dari belakang. Giliran ya. Antri. Jadi itu saya juga. Ya baiklah, sekarang kita kesepakatan setelah kita buat. Nah semoga itu kesepakatan itu bisa kita laksanakan mulai hari ini sampai seterusnya. Supaya apa, Nak? Supaya kelas kita menjadi nyaman, aman,